Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Saktirs. Ini di depan saya ada TWS Anchor Soundcore R60NC, dan di sebelah kanan ada Open Ear TWS Basius. Tapi kita akan review yang TWS Anchor, karena review dari Basius Open Ear sudah ada di channel saya ini. Oke, yang ini kita tutup dulu, kita ambil yang ini. Nah, Anchor Soundcore R60 INC ya, ini adalah penerus dari Anchor Soundcore R50 INC. Nah, ini kita lihat boxnya dulu ya. Ini boxnya seperti ini teman-teman. Di sini ada adaptif ANC fiturnya ya. Terus ada 11 mm drivers, AI translation, playtime-nya 10 jam, ANC on 8 jam. Di sini ada high res LDAC, bass up dan IP55. Oke, boxnya seperti itu. Kita lihat untuk materialnya dulu. Anchor bikin TWS itu nggak kaleng-kaleng teman. Harganya murah tapi kualitasnya bisa diadu dengan merek yang lain. Ini saya dapatkan di harga 270.000 di Oren ya, atau Shopee. Untuk kualitasnya, nah ini nggak ada bunyi kretek-kretek ya, solid. Kita lihat untuk earbudnya. Di sini ada ear tips ya. Ear tipsnya ada yang terpasang ini M, ada size S, ada juga size yang L. Kita lihat desainnya seperti ini. Nah, untuk TWS-nya ini fittingnya cukup nyaman, dan ear tipsnya juga empuk ya, kenyal. Saya punya beberapa koleksi ear tips, nanti akan saya pasangkan di sini reviewnya, suaranya juga beda apa enggak. Nah, terus untuk aplikasinya teman-teman. Oke, kita lihat sekarang ini aplikasinya. Ada Soundcore Anka. Oke, kita cek di sini. Ini baru download ya. Nih kita. Nah, ini di sini kita bisa masuk dulu ya, login dulu. Kita login dulu. Kalau tidak mau daftar, kita juga bisa lewati ya. Oke. Nah, ini kita lewati, ada asisten AI di sini. Oke, ini lewati aja. Ini kita tambah perangkat karena masih baru. Ada aktifkan lokasinya. Nah, ini udah detect teman-teman. Tuh, bentar. Oke. Ini kita klik di sini. Oke. Ini penyesuaian otomatis ya, dengan peredaman kebisingan pintar. Nah, ini bisa kita pasang dulu di telinga. Setelah itu bisa ngeset. Nah, ini untuk ear tipnya, kontrol sentuhnya itu enak banget, sensitif ya. Oke, kita lihat di sini dulu ya. Ada beberapa fiturnya yang menarik di sini. Saya akan tunjukkan. Nah, ini untuk normal, ini bisa peredam kebisingan. Ya, ini noise cancellingnya atau noise cancellationnya. Oke, ini tak ambil, tak pasang dulu. Oke. Ini untuk modenya ANC adaptif. Kita bisa di sini ya, adaptif itu berarti menyesuaikan dengan lingkungan sekitar ya. Ataupun bisa kita set mode manual, ini yang maksimal. Kedap, lumayan kedap banget untuk harganya. Terus ada ANC multi adegan juga.
ya, di luar transportasi. Kalau kita naik kereta, bis ataupun yang lainnya, ini di luar ruangan lagi jalan-jalan, ataupun masih di dalam ruangan di kantor, cafe ataupun meeting. Oke, saya lebih sering pakai yang adaptif karena bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ada juga mode transparansi. Nah, itu ambient sound. Ini sepenuhnya transparan, bisa juga untuk mode vokal. Jadi kita lebih jelas mendengarkan suara-suara di sekitar. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini untuk efek suara. Nih, ada audio spasialnya, teman-teman. Ini di sini audio spasialnya untuk musik, mode film, mode game, ya. Dan ada pengujian preferensi. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Ada juga equalizer khusus. Nah, ini kalau mau ngeset ya, kita harus masuk dulu bisa untuk mengeset ini ya, equalizer sesuka hati kita, sesuai dengan preferensi kita. Nah, itu oke. Bisa juga untuk Hear ID ya. Nah, ini kalau kita nggak masuk ya, berarti nanti tersimpan, tapi kalau udah ditutup bisa jadi hilang lagi nanti. Itu ya, harus masuk berarti. Nah, ini teman-teman. Nanti kalau Hear ID itu ada suara A, suara B, dan ada musiknya yang dimainkan. Kita bisa memilih preferensi mana yang kita sukai, yang mode A atau mode B, sekitar ada 5 lebih ya. Nanti kita bisa menentukan suaranya, tuningannya bagaimana yang sesuai dengan selera kita. Nah, ini untuk kontrolnya sendiri ya, ini cukup lengkap. Tekan kiri dan kanan ya, seperti biasa. Ada tekan sekali, di sini bisa milih juga nih. Oke, ada tidak ada. Nah, ini defaultnya seperti ini, volume plus, berikutnya next itu 2, play pause itu 3 kali, tekan suara lama yaitu ambient sound. Nah, ANC-nya on atau off. Kontrolnya juga bisa kita matikan. Ini untuk sininya ya. Kita juga ada aplikasinya nih. Di sini sudah ada Anka AI nih. Oke. Nah, kita harus masuk dulu kalau mau suara AI-nya. Jadi kita harus perintah ya, bisa mengirimkan perintah dengan suara. Nah, ini di sini juga ada lanskap suara ya. Nah, ini untuk audio gelombang otak. Enaknya kalau kita pingin lebih tenang, nyaman, bisa merasakan suara hutan, lautan. Nah, ini ada white noise juga kalau kita pingin tidur ya, misal nggak bisa tidur, insomnia, kita bisa mendengarkan suara-suara ini, forest, thunder, dan lain-lain. Nah, ini meditasi juga ada, komplit banget ya di sini ya. Ini tips and trick, terus ini juga. Ini untuk aplikasinya ya, untuk aplikasinya Soundcar R60NC. Nah, sekarang kita berbicara tentang kualitas suaranya. Bagaimana? Kalau menurut saya ya, ini cenderung tuningannya itu bass head atau warm. Walaupun banyak yang review katanya ini lebih balance ya, lebih balance daripada seri R50i. Ya. Bedanya apa? Kalau di sini bisa kita tuning biar menjadi agak bright atau bassnya nggak terlalu boomy. Nah, kalau di sini menurut saya bassnya itu boomy banget ya. Ada ekornya ber seperti itu. Karena dia modelnya emang in ear ya, masuk ke dalam lubang telinga. Defaultnya seperti itu. Untuk
vokalnya ini agak mundur dikit ya, walaupun saya sudah setting biar vokalnya terasa lebih keluar, tapi menurut saya masih di bawah flat ya, di bawah flat. Nah seperti itu. Untuk treble-nya sendiri menurut saya kurang crisp atau kurang gemerincing. Memang lebih aman sih, nggak bakalan nusuk ya. Tapi menurut saya yang telinganya saya pinginnya itu settingannya, tuningannya flat, balance, lebih suka yang balance. Ini kerasa kurang. Yang ditonjolkan di sini adalah bassnya yang menggelegar gitu teman-teman. Jadi kalau bass head ya emang cocok. Dan untuk main game sendiri masih aman ya. Tadi ada mode gamenya, kita bisa ngurangi latensinya, walaupun tetap ada delaynya per sekian detik, 0, berapa detik gitu. Untuk nonton film juga lumayan sinkron, nggak ketinggalan banget. Dan untuk fitur LDAC nya di HP saya yang yang Oppo itu tidak keluar LDAC nya ya teman-teman. Mentok itu kodeknya AAC dan SBC. Sedangkan di Basius ini, nah ini juga Hi-Res Audio Wireless, LDAC-nya itu keluar. Cuma kalau yang ini emang kalau LDAC dia menjadi lebih clear, lebih bening. Cuma bassnya tipis banget. Karakter vokalnya dan treble-nya yang ditonjolkan. Oke, ini untuk sekilas tuningan suara dari Anker R60 INC. Nah, apabila dibandingkan dengan seri open ear tentu akan beda ya. Kalau yang ini menonjolkan vokal dan juga treble-nya dan juga surround-nya itu berasa banget. Kalau yang ini bass-nya yang mantap banget. Oke, next video nanti akan saya coba versuskan ya suaranya untuk Anker R60 INC dan juga open ear TWS dari Basius. Walaupun beda, tapi range harganya mirip-mirip ya. Yang ini saya dapat 270, yang ini 260. Oke gitu teman-teman, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel Saktiers. See you.